Ini ngaji bukan ngaji olah otak, ini olah rasa. Olah rasa. Iya. Jadi ketika hatimu seperti itu, jidatmu yang bersujud setiap hari nggak ada artinya. Karena kamu bersujud bohong. Karena yang bersujud hanya kepalamu, tapi hatimu tidak pernah bersujud kepada Allah. Ini pesan Abu Yazid Bustami. Yang penting bukan mukamu yang kau sucikan, tapi hatimu yang kau sucikan. Itu maksudnya. Abu Yazid Al-Bustami min auliyaillah. Siapa ini orangnya tidak diceritakan, pokoknya rojulun, seorang lelaki. Itu arya wal ujub wan nifaq min jumlati sihamis syaitan. Riya, ujub dan nifaq. Riya, carmuk. Wal ujub, bangga diri, pede. Wan nifaq, hipokrit. Itu semuanya sihamus syaitan, anak panahnya setan. Allati yurma biha ilal qulub, yang ditembakkan ke dalam hati itu, dipelang hatinya itu, tas, iya, panah hatinya, jelek masuk ke hati. Waduh, tiap hari hatimu dipanah oleh iblis, oleh setan dengan riya, ujub dan nifaq semacam itu sehari-hari. Dan engkau sendiri tidak pernah memasang tameng di depan hatimu itu, malah justru secara frontal kau buka selebar-lebarnya. Enak beli cep maning cari kanggo dolanan. Tas lagi, tas loh hari-hari. Goblok siraku. Ya seperti itu. Aqbilu minal masyayikh. Penting kamu harus mencari guru yang membimbing kamu. Ajak kangelan dewekan baik, jaluka tulung ning masyayikh, para mursyid, para orang-orang saleh. Minimal minta doanya Pak Kiai supaya saja diberi kekuatan oleh Allah. Lumayan rekomendasinya orang soleh itu. Iya, lebih didengar daripada doa kamu sampai berbusa-busa. Iya, ya itu lah. Umur mutuk sampai enggak. Iya. Wa ta'allamu minhumus sayra, dan belajarlah dari mereka bagaimana caranya melangkah, ya, supaya kamu dididik mereka supaya bisa melangkah. Kemana melangkahnya? Fit tariqi al-musili ilal haqqi azza wa jalla, ke jalan yang nantinya bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana jalannya? Dituntun oleh mereka. Kalau tidak,
ya yang terjadi tersesat-sesat, belangsak-belangsak, nggak nyampe-nyampe tujuan. Selama ini engkau merasa berjalan sudah terlalu lama, terlalu penat, atau kadang-kadang kamu sudah merasa sudah mencapai tujuan, tapi ketersesatan yang sudah terlalu jauh. Sekali-kali menolehlah ke belakang, sekali-kali ternyata pohon asam masih ada di belakangmu. 10 tahun engkau berjalan, begitu menoleh ke belakang, pohon asam masih ada di belakangmu. Namanya 10 tahun berjalan di tempat. Ya. Dalam fisik ya mungkin tidak terjadi ada orang berjalan di tempat 10 tahun dikiranya sudah kemana-mana. Tapi perjalanan rohani itulah yang terjadi. Ternyata belum beranjak dari tempat semula, masih di situ saja. Lah arane langka oyag, langka oyag, langka deradat, langka nggak ada kemajuan sedikit pun juga. Ini saya mengatakan sejujurnya, ada yang ngaji bersama saya dari mulai apa itu kitab tafsir surat Al-Ahzab sampai Al-Hikam sampai Usul Qulub sampai udah 20 tahun tidak ada perubahan, angger berjalan di tempat. Secara fisik tidak mungkin ada orang berjalan di tempat 20 tahun. Tapi perjalanan mencari kebenaran terlalu banyak yang berjalan di tempat berpuluh-puluh tahun itu. Mending berjalan di tempat mah, tersesat terlalu jauh. Tujuan mau ke Jakarta, tersesatnya sampai ke Irian Barat. Sampai ke New Zealand. Nah, itu. Nah, nanti orang-orang yang tersesat sudah terlalu jauh itu, kamu akan menyalahkan setan. Dan nanti di akhirat setan dipanggil, dikonfrontir oleh Allah. Ditanya, wahai setan, apa betul engkau menyesatkan orang ini? Wa qala qarinu mat atghaituhu, wahai Tuanku, bukan aku yang menyesatkan, walakinnahu kana fi dhalalim ba'id, tersesat jauh sendiri. Enak banget, belaksak dewek ngarani real. Enak aja, itu kata setannya akan mengatakan enak aja. Sesat sendiri gue yang disalahin. Gue mah sedikit cuma nyenggol gitu aja udah gitu. Karena tolok ukur yang bergeser, maka perjalanan semakin jauh, penyimpangannya semakin jauh. Makanya seringkali kita kembali kepada tolok ukur awal, coba dikembalikan lagi, bergeser atau tidak. Mungkin kita bergeser hanya 1 derajat, 1 derajat atau 1/10 derajat. Tapi setelah 1 kilometer kita sudah renggangnya sudah 10 meter kok. Makin panjang, makin jauh, makin panjang, makin jauh. Itu. Jadi makanya sering mendatangi para ulama, para solehin, minta petunjuk gimana saya ini perjalanan saya ini perlu ada perbaikan enggak, sudah benar atau belum, kan gitu. Ya, paham Haji Syihab. Iya.
Iya, tahlil manggal Senin mau ada murumuntuk cangma. Setan gemul ha ha ha. Iya kan? Ya Allah ya Rabbi. Ya. Mereka tahu, Allah juga tahu. Itu. Fa innahu tariqun qad salaku. Para masyayikh itu minta petunjuk jalan yang benar supaya sampai kepada Allah. Itu mereka sudah pernah melaluinya. Mereka pelaku, bukan hanya teori, pengalaman. Terus pernah kedungsuk-dungsuk dewek kan ke barang emah. Iya, bukan berteori, bukan. Mereka pelaku. Dia tahu ini jalan banyak duri, ini banyak beling, ini jalan banyak lubang, ini jalan tol, ini jalan bebas, ini jalan sempit, ini jalan ular. Saluhum an afatin nufus. Silakan bertanyalah kepada mereka, berkonsultasilah kepada masyayikh, orang-orang saleh yang ada di sekitarmu. Kalau di kampung gak ada, cari di kampung lain. Insya Allah ada kok. Insya Allah ada. An afatin nufus, tentang hama nafsu yang ada dalam dirimu itu. Apa hama-hamanya itu? Penyakitnya ada wereng, ada keong emas, ada kelowor, ada tikus, ada april, ada apa lagi? Dan lain sebagainya. Wal ahwiya, dan hawanya, wattiba, dan watak kebiasaannya. Fa innahum qad qasu afatahum. Mereka sudah mengalami jerih payah sendiri bagaimana mengatasi hawa nafsu mereka itu. Qasu afatihim wa arafu ghawailahum wa majanihim, dan mereka tahu berbagai godaan-godaan dan cobaan-cobaannya, tahu semua. Udah jatuh bangun, mereka berpengalaman panjang. Coba ngulak ilmu dari mereka. Di mana orangnya? Cari sendiri. Ada nggak? Ada. Nggak mungkin ada. Di mana tempat ada. Patok-patok itu ada. Tonggak-tonggak itu ada. Kalau mereka sudah nggak ada, ya kukut sudah. Digulung semuanya ini. Iya. Wa kaifa nu'adzibuhum wa anta fihim. Bagaimana aku menghukum mereka padahal engkau ada di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin dong. Baku fi dzalika zamanan. Mereka mengalami itu bertahun-tahun. Ya, waktu yang sangat lama, zamanan, waktu yang sangat lama, mengalami sendiri. Faba'dakam wakam, setelah sekian tahun, hatta ghalabu alaihi, sehingga mereka bisa mengatasinya, wa ghalabuhum, dan mereka mengatasinya mereka, wala malakuhum, dan mereka menguasai mereka. Ya, artinya jatuh bangun, sering kalah, sering melah, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, bertahun-tahun sampai kenal betul. Wa malakuhum la taghtar bin nafkhis syaitan fika. Awas, jangan kamu tertipu tiupan-tiupan setan dalam dirimu itu.
bisikan-bisikan setan jangan kau banggakan, jangan kau tergoda sama sekali. Hati-hati. Kalau kamunya sudah kelas kiai, maka setan pun juga paham, tidak mungkin mengajak kamu melacur, tidak mungkin mengajak kamu main jago, adu jago. Paham, setan juga paham, tidak sebodoh kamu duga ya. Ya, tentu akan mengajaknya kebaikan-kebaikan yang kejahatan-kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan-kebaikan. Mengajaknya bikin pesantren, tujuannya untuk menghancurkan pesantren yang ada di sono. Untuk ngajak bikin masjid, untuk memecah belah umat, untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang nantinya akan membuat masyarakat menjadi gelisah semuanya itu. Catat baik-baik. Dan dalil-dalilnya mereka sudah siapkan semua. Nih Pak Kiai keluarkan fatwa ini, haramkan ini, haramkan ini. Ini dalilnya. Keluarkan semuanya. Biar masyarakat jadi kacau balau semuanya itu. Paham sudah? Paham Haji Shihab? Ya. Iya, tahlil manggal senan nih mau ada murumuntuk canggung. Setan yang gemuk, iya kan? Ya Allah ya. Bisihamihi, karena bisihamiha, karena setan itu bisihamihi, karena nafsumu itu juga memanah itu adalah dengan panahnya setan juga. Fa innahu la yaqdiru 'alaika illa bitariqiha. Karena nafsu juga tidak akan mampu menggoda kamu kecuali dengan menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh setan itu. Setanul jinni, setan yang berasal dari sebangsa jin. La yaqdiru 'alaika, tidak akan mampu menggoda kamu. Setan-setan jin, setan-setan yang asalnya dari sebangsa jin tidak akan mampu menggoda kamu. Mana korek? Ada. Kecuali bisyaitanil insi, kecuali dengan mendapatkan bantuan oleh setan yang berasal dari sejenis manusia, namanya setan manusia. Artinya setan manusia lebih berkualitas, lebih mampu menggoda kamu daripada setan jin. Setan jin hanya berbisik-bisik kepada kamu. Tetapi setan berbentuk manusia, pakai roknya rok mini, rambutnya dicat merah, bibirnya menyala, bajunya transparan, dan menyenggolkan buah dadanya ke punggungmu, nyel terasa. Dan tangannya bisa menarik kamu. Setan jin tidak bisa menarik kamu. Ya, setan berbentuk manusia itu lebih efektif,
menggoda kamu daripada setan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan ngajak kamu main judi, hanya bisik-bisik. Tapi kalau setannya berbentuk manusia ngajak kamu, sekalipun beralasan nggak ada uang, dia mengatakan akan kutomboki dulu dengan uangku. Kalau jin saya nggak punya duit, nggak punya. Kalau jin mah nggak punya buah dada yang empuk tuh, nggak ada. Paham?